Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPIT, SMIT Bukit Quran Nusantara Mataram adalah salah satu sekolah swasta yang terletak di pusat kota Mataram. Dengan target capaian hafalan Al-Quran 5-15 juz sebagai program unggulan. Sekolah kami adalah sekolah berasrama dengan fasilitas modern. Di tahun ini, kami kembali membuka pendaftaran siswa-siswi baru melalui jalur prestasi tahfiz, prestasi akademik, dan jalur reguler. Mari bersama kami, SMPIT, SMIT Bukit Quran Nusantara Mataram, bersama mencetak generasi yang Qurani, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda sekalian, yang semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Video yang barusan sama-sama kita tonton mungkin belum bisa menggambarkan SMPIT dan SMIT Bukit Quran Nusantara Mataram secara jelas. Untuk itu telah hadir bersama kami di sini Kepala Sekolah dari SMPIT, SMIT Bukit Quran Nusantara Mataram, Ustaz Alimin SPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, begini Ustaz. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustaz. Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan ini mewakili keingintahuan orang tua yang ada di rumah untuk mengetahui lebih jelas tentang SMPIT maupun SMIT Bukit Quran Nusantara Mataram. Ya, baik. Ya, kita mulai saat pertanyaan pertama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia atau bahkan di Lombok ini atau bahkan di Indonesia telah menjamur sekolah-sekolah yang berbasis tahfidz Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang menjadi program unggulan yang ada di SMPIT Bukit Quran Nusantara Mataram ini yang menjadikan sebagai pembeda dengan sekolah-sekolah tahfiz yang lain? Baik, saya langsung jawab Ustaz ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, sekolah tahfiz atau pondok tahfiz sudah menjamur di mana-mana ya. Tentu sebuah hal yang menggembirakan ya, bahwa gairah, hamasah seseorang, semangat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pondok tahfiz itu begitu sangat luar biasa. Nah, apa sih sebenarnya pembeda yang menjadi unggulan dari sekolah SMPIT maupun SMIT Bukit Quran Nusantara Mataram dengan sekolah-sekolah lain yang menyelenggarakan program tahfiz? Nah, ayah bunda sekalian, untuk diketahui bersama bahwa kami setelah anak-anak masuk sekolah, setelah mereka melakukan MPLS atau MOS yang biasa disebut itu demikian, nah kami menyelenggarakan program tahsin Al-Quran untuk memperbaiki bacaan Quran anak-anak kita, menstandarisasi mereka sesuai dengan metode yang kita ajarkan di SMPIT Bukit Quran Nusantara Mataram. Nah, kebetulan yang kami pakai adalah metode Qurani, sehingga satu semester awal itu anak-anak dibekali dengan program tahsin Al-Quran. Nah, setelahnya baru mereka mampu untuk lanjut di halaqah tahfiz atau kelompok-kelompok tahfiz masing-masing. Nah, tentu mereka akan diberikan semacam ijazah sanad ya. Sanad tahsin ya, sanad tajwid ya kepada mereka, baru mereka bisa masuk ke grup-grup tahfiz Al-Quran. Seperti itu Ustaz. Itu membedakan ya. Ya. Jadi selama satu semester anak-anak dibekali tahsin dengan metode Qurani, dan setelah itu mereka akan diberikan ijazah. Iya, betul sekali. Nah, tahfiz tajwid itu. Betul Ustaz. Nah, kita juga target hafalan di kita ini ada 5-15 juz ya. Jadi kita sistemnya tidak memaksakan ke anak, tapi kita berusaha untuk komunikasi ke anak. Setelah kita melakukan observasi dari awal dia tes Quran ya, sebelum masuk ke sini, sebelum mereka lulus ada tes Quran, kita memberikan kesempatan kepada seluruh anak yang tes di sini untuk bisa dites kemampuan menghafal Quran. Diberikan kesempatan sekitar 15 menit pada saat awal masuk ya. Baru mereka ditentukan mereka lulus atau tidak. Dari situ itu sudah dipetakan, oh anak ini besoknya gambaran awal bahwa mereka bisa menghafal, bisa jadi mereka 1 lembar atau setengah lembar per hari atau berapa baris per hari dan seterusnya. Dari situlah kita bersama-sama dengan anak ya
ayo kita tetapkan target sama-sama. Tidak sekolah yang memaksakan anak harus targetnya demikian. Memang sekolah menetapkan 5 sampai 15 juz. Jadi anak silakan milih mau 5 juz, silakan 6 juz, dan seterusnya. Nah, setelah anak-anak 5 juz, ya kita menghentikan mereka menghafal, yang mereka kita berikan kesempatan untuk memurojaah hafalan mereka. Sebagaimana mereka di awal nanti pada saat mereka sudah menghafal, karena kita mulai dari juz 30, mereka sudah setelah menghafal juz 30, mereka harus dan wajib untuk mengikuti ujian tasmi. Dengar 1 juz, 1 kali duduk. Setelah itu baru bisa lanjut ke juz 29, 28, dan seterusnya. Gitu, Ustaz. Oke. Luar biasa ya. Maksudnya program tercapainya itu 5 sampai 15 5 sampai 15 juz. Apakah selama ini sudah ada yang bisa menyelesaikan 30 juz selama di Bukit Quran Nusantara ini? Nggih. Memang kita di SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram ini kita targetkan 5 sampai 15 juz. Tapi dari peta awal, peta potensi anak saat mereka tes, itu mereka ada yang potensi sepertinya bisa 2 lembar sehari gitu ya. Dan karena kami juga ada program takhasus, nah itu membantu anak-anak untuk mengejar yang punya target dan punya potensi. Dari awal kita lihat, anak ini ternyata ada 1 atau 2 anak biasanya. Nah, tahun lalu kami lulusan, tahun ini tahun 2021 ini kami meluluskan ada 2 orang anak yang selesai 30 juz sampai kelas 3. Nah, itu tentu istimewa ya. Istimewa kenapa istimewa? Karena mereka bisa merujuk banyak ya, bukan yang hanya mereka cuma setoran ziyadah terus tapi tidak dimurojaah. Tidak. Sistem kita adalah 1 juz seperti yang saya bilang tadi. Mereka setelah 1 juz mereka ditasmi, diujikan, setelah itu bisa lanjut dan seterusnya. Nah, tentu tidak semua anak bisa seperti itu, Ustaz. Ya, kita menghargai apa keputusan anak. Kalau misalnya dibilang, "Ustaz, saya bisa 30 juz." Ya, Ustaz akan dukung. Ya, seperti itulah Ustaz. Ya, luar biasa ya. SMP swasta, jenjangnya SMP tapi bisa menyelesaikan. Ya, tidak pondok, maksudnya tidak fokus ke tiap hari maksudnya harus tahfiz melulu, harus ada pelajaran umumnya, tapi bisa menyelesaikan 30 juz itu luar biasa. Ya, pertanyaan kedua, Ustaz. Mungkin ini menjadi kegalauan orang tua misalnya, atau kekhawatiran mereka juga. Ketika memasukkan anak-anak mereka ke pondok, pesantren, otomatis di pikiran mereka komunikasi dengan anak-anaknya mereka menjadi terbatas gitu. Mungkin pola pertemuan juga sama anak-anaknya juga mungkin terbatas. Betul. Apakah ada program khusus untuk memfasilitasi anak-anak sama orang tua agar tetap berkomunikasi? Ya. Baik, terkait dengan bisa membangun komunikasi ya anak orang tua kapan ya, kadang itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif bagi orang tua. Jangan-jangan di sekolah ini tidak ada ruang untuk pertemuan ya, tidak ada ruang untuk mereka bisa menjenguk anaknya, tidak bisa mengantarkan makanan ke anaknya. Dari awal kami pada saat wawancara dengan orang tua kami sudah sepakat ya bahwa kami setiap bulan itu anak-anak kita bagi menjadi 4 pekan. Pekan pertama anak-anak itu boleh dibawa pulang. Dibawa pulang itu dari sekolah ya, dari hari Sabtu mereka selesai makan siang sampai hari Ahad jam 5 mereka wajib balikin ke sini anaknya. Itu pekan pertama. Pekan kedua anak-anak tuh boleh dijenguk. Dijenguk itu maksudnya dijenguk gimana? Jenguk boleh orang tuanya datang ke sekolah, ketemu sama anaknya, nanyakan kabarnya atau membawakan makanan kesukaannya gitu. Tapi nggak boleh dibawa keluar. Nah, itu jam 9 rantangnya biasanya kita siapkan jam 9 sampai jam 12. Jadi silakan anak orang tua silakan membangun bonding kalau bahasa kita yang membangun hubungan baik dengan anak-anak sebagaimana seharusnya memang seperti itu ya usia SMP. Nah, pekan ketiga anak-anak wajib ditelepon orang tuanya melalui video call ya. Itu kami atur ya. Sebenarnya ada saja yang biasanya datang ya karena mereka berasal dari luar Lombok ya, dasar dari pulau dari Sumbawa, dari Denpasar, dari Kupang misalnya. Jadi mereka kapan mereka bisa datang ke sekolah maka mereka bebas silakan. Dan itu boleh mereka bawa keluar anaknya karena tumben kan tidak seperti yang ada di Lombok yang mereka bisa datang setiap pekan, nggak bisa. Mereka kapan bisa, mungkin bisa jadi 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali mereka baru ada. Itu pun karena ada tugas kerja kah atau ada sesuatu yang sangat urgen datang ke sini. Itu boleh. Jadi kapan saja mereka datang dari luar pulau, datang aja silakan bawa pulang, izin sama wali kamarnya bahwa ada urusan sama anaknya. Itu sangat, karena kita sangat mendukung agar membangun bonding, membangun chemistry yang baik antara anak dan orang tua sangat bagus. Sekarang ini adalah fase mereka membangun hubungan itu, Ustaz. Seperti itu.
Nah, selainnya ya anak-anak juga kami berikan reward ya. Reward apabila mereka kan sekolah ini punya program, Ustaz. Program kan target kita itu ada Qurani, cerdas, berkarakter. Nah, Qurani itu artinya bidang Quran. Qurani itu bidang Quran, kemudian cerdasnya bidang akademik, berkarakter tuh akhlak gitu. Nah, kalau tiga-tiganya ini selama misalnya 1 bulan, kita melihat anak-anak secara yang paling tinggi Qur'annya, capaian hafalan Ustaz ya, itu akan dikasih reward. Sama dengan akademik, capaian akademik, nilai terbaik misalnya 1 bulan itu siapa? Kemudian akhlaknya nyampe nggak? Akhlak yang baik, misalnya tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan sekolah, artinya, maka mereka sama diberlakukan, akan diberikan reward libur 5 hari selama sebulan. Boleh diambil bulan berikutnya, boleh dicicil, atau boleh diambil semua gitu. Dan insya Allah itu sebagai motivasi anak agar mereka juga, oh aku punya kesempatan untuk bisa pulang ketemu ibuku ya. Anak itu kan, aku ingin ketemu ibuku, aku ketemu sama bapakku. Oke, yes, aku mau semangat baca Quran, mau semangat berbuat baik, mematuhi aturan sekolah. Nah itu bisa jadi hal yang luar biasa bagi mereka, Ustaz. Jadi jangan khawatir ya bunda sekalian bahwa anak-anak pasti punya keinginan juga untuk bertemu dengan ayah bunda semuanya di rumah gitu ya. Makanya program-program sekolah juga mendukung untuk itu, dan anak juga punya semangat yang sama, ingin ketemu ayah bundanya. Semangat baca Quran, hafal Quran, semangat berbuat baik gitu ya. Kemudian semangat dari sisi belajar, di sisi akademik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi ayah bunda di rumah jangan terlalu khawatir lah. Jadinya sekolah menyediakan program untuk anak dan ayah bundanya tetap berkomunikasi setiap pekannya. Ya, kita lanjut, Ustaz. Seperti yang saya ketahui, kalau di BKN ini kalau tidak salah sudah meluluskan angkatan keempat, Ustaz. Betul sekali, angkatan keempat. Selama 4 angkatan ini pemetaannya sudah kemana aja alumni? Oh, alumni, baik, makasih banyak, Ustaz. Nah, ayah bunda sekalian, jadi SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram ya sejak pertama didirikan tahun 2015 yang lalu, Ustaz ya. Jadi kita sudah meluluskan 4 kali. Angkatan pertama sebarannya ya, yang lulus tuh, kebetulan angkatan pertama itu dari 5 orang itu, jadi 4-nya itu 30 juz selesai. Satunya jadi cuma 5 ya yang diluluskan angkatan pertama, alhamdulillah. Dan mereka diterima, ada yang sekolah di Jakarta, Ustaz ya. Ada yang sekolah di Subang di SMIT Ashifa Boarding School ya. Kemudian mereka ada yang lulus di SMA 1 Mataram melalui jalur tahfiz. Jadi mereka betul-betul menggunakan resources yang dipunyai anak-anak. Bisa lewat akademik, bisa melalui jalur tahfiz ya. Di tahun kedua juga sama, Ustaz, banyak ya, semakin banyak sebarannya ya. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Abu Bakar, Ibnu Abbas dan seterusnya. Mereka ada yang melalui jalur tahfiz, ada yang mereka murni tes secara akademik. Dan terakhir kemarin semakin banyak, Ustaz, di Mandua, di SMA 1, sama di Zamzam Syifa ya di daerah Jakarta gitu saja. Ada yang di Malang, Al-Izzah Malang itu juga ada yang diterima di situ. Kemudian sama di Jogja, di Solo, di daerah ada yang di Ihsanul Fikri, itu mereka juga lulusannya lewat akademik maupun tahfiz. Jadi yang khawatir ayah bunda bahwa lulusan BKN belum saya dengar ada yang misalnya nganggur setelah tamat SMP di BKN. Alhamdulillah mereka bisa melanjutkan, ada yang di SMA, ada yang di MAN ya. Ada yang melanjutkan ke SMP IT lagi. Dan kami juga juga sangat senang, mereka juga tetap menjalin hubungan dengan kami. Bahkan mereka sudah kadang datang ke sini untuk ya sekadar untuk menyamangi kami bahwa mereka lulus di sini. Alhamdulillah itu kabar yang baik buat kita bahwa komunikasi sekolah dengan anak-anak tetap terjalin. Ya, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Sudah 4 angkatan lulus dari BKN. Apakah BKN sendiri punya progres untuk ada program jenjang lanjutan dari SMP ke SMA? SMA ya, Masya Allah. Ya itu pertanyaan sangat menohok ya. Ya tentu ini ditanyakan oleh orang tua juga, Ustaz, bahwa kenapa BKN nggak buka SMA gitu? Kan supaya nyambung, Ustaz ya. Kurikulumnya nyambung karena kita di bawah jaringan sekolah Islam terpadu, kurikulumnya bisa nyambung terus gitu. Kemudian hafalannya juga bisa tetap terhubung dengan hafalan di awal kemudian lanjut gitu. Karena sayang sekali saat mereka lulus BKN masuk SMA gitu ya. Nah, alhamdulillah ini berita gembira saja bagi seluruh ayah bunda yang ada di rumah atau siapa saja menonton sesi kita kali ini. Alhamdulillah tahun ini tahun 2001 tahun pelajaran 2021 2022 BKN sudah membuka SMA IT Bukit Quran Nusantara Mataram.
silakan ayah bunda yang silakan yang tertarik langsung saja menghubungi call center yang ada di bawah Ustaz ya, nanti ya. Silakan. Kalau misalnya tidak menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini juga ayah bunda juga bisa langsung datang ke Jalan Gili Air 1 ya. Jalan Gili Air 1 Blok A1 nomor 5 ya. Ini kita di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Ya. Itu Ustaz ya. Sekaligus mohon maaf ya, ini sekaligus promosi sekolah saya nih. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi begitu ya Bunda, sesi tanya jawab antara saya dan Ustadz Ali SPD terkait mungkin bisa semoga jawaban-jawaban dari beliau bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang tua semua yang ada di rumah. Iya. Mungkin itu saja kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.